Oke, kita lanjutkan lagi untuk materi pembuatan webnya. Sudah lama kelasnya tidak lanjut. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk melanjutkan materi yang sebelumnya sudah sampai kepada CRUD ya, untuk create, read, update ataupun delete, dan juga sudah diuji dalam UTS maupun di dalam UTS. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu untuk hak akses. Jadi dalam 1 bulan ke depan, dalam 4 kali pertemuan, kita akan membahas bagaimana caranya membuat user dengan berbagai macam grup. Di sana akan ada grup, misalkan grup admin, ada grup dosen, grup mahasiswa yang mempunyai hak akses yang berbeda dalam web. Misalkan tentunya admin bisa melihat semua, tetapi kalau dosen bisa input nilai, bisa mengubah nilai. Tetapi ketika login sebagai mahasiswa, dia tidak boleh di dalam web itu dia tidak bisa melakukan input, mengubah, tapi dia hanya bisa melihat. Jadi fokus dari materi kita adalah bagaimana mengatur hak akses. Kalau dalam lebih tepatnya, saya buka notepad, kita akan membahas mengenai role dan permission. Ya, role ini adalah peran. Kalau dalam bahasa Indonesia, role ini berarti peran. Ini mencakup nanti role itu apa. Misalkan kita punya role peran sebagai admin, kemudian kalau dalam proses project kita akan membuat seperti situs berita. Jadi di sana ada user admin dan user istilahnya penulis yang mempunyai hak untuk ngisi berita ya. Jadi istilahnya saya bilang author ya, atau author ya, untuk atau saya ganti dengan namanya editor ya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi editor dia bisa mengisi berita. Kita buat dua macam grup saja dulu, sebagai admin dan sebagai editor. Sedangkan orang umum dia tidak perlu login, dia bisa melihat berita, tetapi editor itu bisa input berita, tetapi tidak bisa membuat user baru atau mengedit data seperti admin. Nah, itu rule ya. Nanti kalau orang mau register, mendaftar sebagai user dalam web kita kasih mereka pilihan apakah mau mendaftar sebagai admin atau sebagai editor. Nah, tentunya kalau nanti daftar sebagai admin, dia punya hak akses yang berbeda dengan editor. Nah, hak aksesnya itu apa aja? Itu adalah merupakan bagian dari permission. Permission itu bisa dikategorikan atau diterjemahkan ke dalam menjadi izin. Izin apa? Misalkan izin untuk posting berita, misalnya berita bisa apa? Bisa tambah, bisa boleh nambah, boleh hapus, boleh modif, dan juga boleh delete misalkan. Nah, tapi dia tidak boleh, misalnya user dia tidak boleh menambahkan, saya bilang user none itu artinya tidak ada hak untuk mengatur user. Dia tidak boleh menambahkan user baru, mengedit ataupun melihat. Tapi admin bisa semuanya. Atau bahkan dalam permission itu juga termasuk menu ini tidak muncul di grup editor, misalnya seperti itu ya. Itu fokus dari materi kita.
Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya cek dulu posisi awal program. Kita login. Oke, ini masuk. Wow, ntar saya lihat dulu host PHP adminnya. Kayaknya saya belum membuat. Level admin user. Ntar saya lupa passwordnya. Oke, bisa masuk. Kemudian saya masuk ke admin. Oke, posisi udah oke. Kemudian berikutnya adalah source tree, git kita. Kodenya adalah ini. Saya buka dulu kodenya, file open. Ada di C sum htdoc select. Oke, ini adalah filenya. Kemudian saya cek dulu posisinya. Oke, terakhir coding saya tahun 2020 ya. Sekarang saya lanjutkan lagi karena materi tahun lalu sebenarnya sampai crude aja, tapi syukur Anda sekarang dapat tambahan materi. Oke, jadi ini posisi git. Nanti kalau ada apa-apa, misalnya codingan kita error, kita bisa back ke posisi ini. Oke, codingan oke, kemudian hasil juga oke dari kerjaan sebelumnya. Sekarang kita siap untuk mulai materinya. Tapi sebelum mulai materi, karena ini berkaitan dengan hak akses dan itu berkaitan dengan user, kita akan perbaiki dulu tampilan untuk login dan registernya. Ini masih standar, nanti kita akan ganti sesuai dengan template template dari Sofia admin. Begitu juga dengan registernya. Register nanti kita ubah di sini bahwa dia bisa daftar namanya, emailnya, password, dan satu lagi perlu ditambahkan daftar sebagai apa. Tapi tentunya dia tidak boleh mendaftar sebagai admin. Ya, jadi kalau mendaftar ini hanya sebagai auditor, tidak sebagai admin. Kalau mendaftar sebagai admin nanti lewat halaman admin aja. Untuk register di sini kita tidak menyediakan. Jadi defaultnya register di sini adalah sebagai auditor, bukan sebagai admin. Kalau ingin menambah sebagai admin itu dilakukan lewat halaman admin. Oke, jadi step pertama kita akan mengubah tampilan ini ya agar sesuai dengan template Sofia adminnya. Oke, kita bahas di video berikutnya.